Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Novi Lestari, pendiri dan CEO dari NVL Frozen Food. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi dengan Anda semua tentang perusahaan yang kami kembangkan di bidang makanan beku. Sebagai pengusaha yang berdedikasi, saya dan tim telah bekerja keras untuk mengembangkan konsep yang kami yakini akan menghadirkan perubahan positif dalam industri ini. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita eksplorasi lebih dalam tentang perusahaan kami, visi kami, dan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita mulai. Latar belakang dari NVL Frozen Food ini karena dengan perubahan teknologi yang semakin pesat, menciptakan gaya hidup modern bagi masyarakat. Gaya hidup modern adalah pola tingkah laku sehari-hari yang terbentuk akibat perubahan teknologi. Salah satu kebiasaan dalam era modern yaitu identik dengan kecintaan terhadap hal-hal yang instan, salah satunya dalam mengonsumsi makanan seperti frozen food. Dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern tersebut, maka saya dan tim terdorong untuk mendirikan usaha kuliner dengan nama NVL Frozen Food yang terus melakukan inovasi dalam menciptakan produk-produk baru, memperkenalkan resep yang unik, dan menjawab tren konsumen terkini. Kami tidak hanya menyediakan makanan instan, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan. Visi kami adalah menjadi perusahaan penyedia produk makanan beku berkualitas tinggi dan diakui di seluruh Indonesia, serta dapat memberikan kemudahan dan kelezatan bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Sedangkan misi kami memberikan kualitas terbaik untuk memastikan kepuasan pelanggan sehingga menciptakan hubungan jangka panjang. Kemudian menyediakan makanan olahan yang sehat, lezat, bergizi, dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dan tentunya halal. Serta selalu melakukan inovasi, yaitu dengan mengembangkan produk baru, memberikan variasi dan pilihan menarik bagi pelanggan. Frozen food adalah makanan yang diolah dan dibekukan untuk memperpanjang masa simpannya dengan menurunkan suhu di bawah titik beku air. Hal ini menghentikan pertumbuhan mikroorganisme dan enzim yang bisa merusak produk. Untuk produk yang kami tawarkan yaitu ada bakso, sosis, dan otak-otak yang sangat populer di kalangan masyarakat. Kemudian, kami juga menyediakan beef slice, ayam, dan juga ikan dori filet. Pada analisis kelayakan usaha, ada investasi modal yang dibutuhkan, lalu total pendapatan, biaya tetap dan tidak tetap yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Selanjutnya, ada earning before tax yang kemudian dikurangi tax sebesar 10%, maka total earning after tax tahun pertama adalah Rp979.239.200, tahun kedua Rp1.542.313.609, dan tahun ketiga Rp2.146.803.052. Kemudian, dari analisis tadi ada dinamakan net present value. Jadi, dari pengukuran kami, arus kas masuk atau pendapatan dengan nilai sekarang dari arus kas keluar atau biaya dari suatu investasi, maka NPV dari usaha yang akan kami buat yaitu Rp3.486.502.112. Pada peluang pasar, di sini ada perkiraan dari rencana penjualan. Jadi, pada tahun pertama diasumsikan per hari terjual sekitar 25 bungkus dari setiap varian dengan harga yang tertera tersebut. Pada tahun kedua diasumsikan terjual 35 bungkus dan tahun ketiga 45 bungkus per harinya. Dengan total penjualan per tahun pada tahun pertama sebesar Rp1.872.000.000, pada tahun kedua Rp2.620.800.000, dan pada tahun ketiga Rp3.369.600.000. Saya bisa mengasumsikan penjualan perharinya 25 bungkus dari setiap varian karena saya dan tim melakukan survei pada penduduk Kecamatan Setu, ada sebanyak 37% dari klasifikasi usia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun yang menyukai produk frozen food. Oleh karena itu, kolom penawaran bisa kita hitung yaitu populasi sebesar 13.250 dikalikan dengan persentase penduduk dengan usia 15-40 tahun, yaitu 37%, didapatkan hasil 4.902 penawaran. Penawaran diasumsikan sebagai perkiraan jumlah orang yang dapat menjangkau promosi offline dari berbagai strategi pemasaran yang sudah direncanakan. Jadi untuk pangsa pasar dari bulan Januari sampai Juni sebesar 7,5% sampai dengan 11,1%. Sedangkan di sini terlihat untuk pangsa pasar dari bulan Juli sampai dengan Desember sebesar 12,2% sampai 15,9%.
Gambaran dari strategi pemasaran kami adalah menjalin kerjasama dengan beberapa agen frozen food, menjalin kerjasama dengan reseller, mengadakan program penghargaan untuk agen dan reseller, strategi harga dan diskon untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada, ekspansi jaringan distribusi seperti kemitraan dengan supermarket, restoran, atau toko makanan lokal, menggunakan teknologi dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan menjadi strategi yang efektif terutama di era digital saat ini, serta penetrasi pasar melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok untuk mencapai audiens yang luas. Di sini ada biaya dan investasi, jadi modal usaha yang kami butuhkan sebesar Rp930.534.890 dengan rincian biaya tetap, biaya tidak tetap, serta peralatan dan renovasi yang akan saya jabarkan di slide selanjutnya. Berikut ini merupakan timeline lengkap dari pendirian usaha NVL Frozen Food. Untuk perencanaan, bulan pertama, perencanaan bisnis untuk mengumpulkan data pasar, menganalisis kompetisi, dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Bulan kedua, perencanaan produksi, yaitu tahap di mana semua detail operasional dijabarkan. Dan bulan ketiga, izin dan regulasi untuk mendapatkan lisensi pemerintah setempat, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta menyelesaikan administrasi. Kemudian, pengembangan produk bulan keempat, pengembangan resep yang melibatkan eksperimen dengan berbagai bahan dan teknik pengolahan. Bulan kelima, pengujian produk untuk memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi. Dan bulan keenam, desain kemasan. Selanjutnya, produksi dan distribusi. Bulan ke-7 sampai 9 produksi awal, bulan 10 sampai 11 pemasaran dan distribusi, dan bulan ke-12 peluncuran produk. Dan untuk bulan ke-13 dan seterusnya, yaitu setelah produk diluncurkan, perhatian utama beralih ke evaluasi kinerja, laporan keuangan, dan pertumbuhan jangka panjang. Ini membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap penjualan, umpan balik pelanggan, dan tren pasar untuk memastikan kesuksesan jangka panjang usaha. Pada lampiran justifikasi anggaran ini, ada investasi senilai Rp141.022.890 dengan rincian pembelian peralatan dan mesin-mesin untuk menunjang proses produksi. Selanjutnya ada biaya tetap yang merupakan gaji karyawan yang harus dikeluarkan setiap bulannya dengan total per tahun sekitar Rp224 juta. Selain itu, juga ada biaya tetap yang harus dikeluarkan seperti listrik, internet, gas, marketing and promotion, dan biaya lain-lain sebesar Rp25.512.000. Pada biaya tidak tetap ini untuk barang yang habis pakai mulai dari daging sapi, ayam, ikan, bumbu, dan juga packaging. Pada tahun pertama, diasumsikan barang habis pakai dibutuhkan biaya sekitar Rp540 juta, tahun kedua Rp648 juta, dan tahun ketiga dibutuhkan sekitar Rp701.987.620. Untuk biaya tidak tetap ini, kami mengikuti harga pasar yang sedang berjalan pada saat itu. Selanjutnya, ada berbagai macam harga produk dimulai dari sosis dengan harga Rp35.000, bakso ayam Rp28.000, otak-otak Rp27.000, beef slice Rp70.000, serta ayam dan ikan dori filet seharga Rp40.000. Mungkin sekian, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami hari ini. Kami sangat menghargai dukungan Anda terhadap perusahaan kami di bidang makanan beku. Kami bersemangat untuk memulai perjalanan ini bersama Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, ide, atau minat untuk bermitra, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Mari kita jalin hubungan yang kuat dan bergerak maju bersama menuju kesuksesan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.